Tiga, kenapa? Udah pernah lihat yang ginian belum? Nah, tuh. Hui. Ya, di sini bareng Warung Sobat. Halo Sob, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat selalu ya. Bam, gue pengen main kelereng. Waduh, kelereng di mana Toso? Di Spanyol. Kejauhan. Toso ya, ada-ada aja Sob. Oke, kali ini kita suguhin VCS, video creepy sobat-sobat. Pertama, ada cowok yang TikToknya Midnight Explore Official ya. Jadi waktu itu dia lagi live horror nih di semacam bangunan kosong gitu Sob. Nah, selama live itu dia diganggu sosok halus sampai harus nyemplung di WC nih ya. Niatnya biar aman gitu, tapi sayangnya si setan malah ikut nimbrung Sob. Gak ada maksud. Ya, dia yang takut, kita yang ketawa Sob. Abangnya lucu banget Sob takutnya. Bang, udah bang, pulang. Jangan sampai Bang Midnight nangis di situ terus. Oke, kalau kata netizen nih, si setan nimbrung kayak gitu karena posisinya udah marah banget di Sob. Banyak yang percaya ya si cowok ini ngelanggar sesuatu yang jadi mustikanya si setan gitu. Mungkin kayak semacam gak sengaja nyenggol barang pusaka gitu. Ya, begitu pendapat netizen ya. Itu serem plus lucu Sob. Ciwi di Thailand ini YouTube-nya Konpenpi ya, Matruam Official. Ceritanya dia lagi di rumah panggung tradisional nih khas Thailand gitu ya, buat live horror gitu Sob. Nah, di awal dia ngasih tahu kalau pemilik rumah itu namanya Nenek Kam. Nah, sebelum meninggal, si Nenek Kam ini terkenal sangat ngejaga rumah dan tanah miliknya. Ya bahkan gak ada seorang pun yang boleh ngedeket ke wilayahnya gitu. Lalu di suatu hari si nenek ini tiba-tiba meninggal di dalam rumahnya gitu Sob ya, tanpa ya nggak tahu sebabnya, nggak jelas gitu. Dan sejak saat itulah nggak ada yang ngerawat rumahnya nih Sob. Oke, setelah itu si Ciwi ini langsung masuk dan jelajah rumah ya kan. Dan nggak pakai lama ya, dia mulai diganggu kayak bunyi barang jatuh. Terus ada sosok Sob, dan sosok itu muncul lagi sampai bikin Ciwi ini kaget. และเมื่อตอนต่อนะคะ เหมือนเห็นเสื้อสีเขียวแต่ไม่มั่นใจคืออะไรเนาะเพราะบีวิ่งออกก่อนนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ยพกยามาไม่ได้พกมาค่ะเขาโดนจ้องมองอยู่ตลอดเขาโดนพี่เดี๋ยวเฮ้ยเมื่อกี้บียืนตรงนี้มองไปอย่างนี้มันเหมือนมีคนยืนอยู่ตรงบริเวณนี้มีใครเห็นไหมคะเราเรียกได้เลยนะคะไม่น่าจะเป็นรุ่นทวดรุ่นเทียดนะคะเก่าแก่มากๆน่าจะเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ทุกคนขออนุญาตนะคะและที่หนูเห็นคือบุกเฮ้ยพี่1,600 ท่านผมไม่เห็นอะไรเลยคุณตื่นแล้วพี่เพิ่งเข้ามาเหรอคะพี่ไม่ได้เอามาไม่ได้มาเฮ้ยบ้านนี้เหมือนมีไฟไหม้อะทุกคนอันนี้มันรอยไฟไหม้ใช่ปะเชี่ยรอยไฟไหม้นี่เฮ้ย Ya, aduh, kok ijo-ijo sosoknya Sob? Adanya Hulk. Hulk band ya.
Aduh, setelah kejadian itu tuh si cewek nggak kapok nih sob. Dia nerusin jelajah rumah sampai akhirnya ada pintu nutup dan gabus gerak sendiri. Bahkan abis itu ya ada suara orang lalu ada sosok di pintu sob. Nah puncaknya saat dia nyoba masuk ke salah satu kamar nih, dan saat itu juga sosok yang kayaknya hantu si nenek ini ya muncul dan ngusir ciwi itu.ยายคแม่เข้าตรงนี้ก็ได้ ปิดประตูทำไมวะ ยายไม่ต้องปิดประตูก็ได้นะ หนูปีนเข้าทางนี้ก็ได้ เฮ้ย อะไรอ่ะ เฮ้ยเฮียโฟมปลาหมึก ไม่ตัวอะไรอ่ะ อยู่ไหนคะอุ้ยทุกคนอันนี้ห้องอะไรอะโหไปไม่ได้อะผูกโอ้อันนี้คือหน้าบ้านนะคะ เห็นเขาบอกเป็นหน้าบ้าน มันขึ้นไม่ได้แล้วเห็นไหมเฮ้ยเสียงอะไรอะเฮ้ยทรงผมโคตรเหมือนเลยทรงผมโคตรเหมือน 1,600 ท่านนะคะปรากฏกูว่าซะว่ากูได้ตกบ้านจริงๆอะเขาพยายามยืนแอบมองตรงนี้ยายคำจ๋ายายคำคือรูปนู้นใช่ไหมยายคำขอเข้าห้องไปหน่อยได้ไหมคะมันผูกไหมจ๊ะหนูไม่กล้าเฮ้ยโอ้ยเขียนนึกว่าชุดไทยส่องเมื่อกี้ด้วย Paman ini YouTube-nya seni budaya. Nah, dia ngasih lihat sosok Nyi Roro Kidul nih yang berhasil kerekam temennya. Ada yang hijau-hijau lewat di atas air. Coba kita perhatikan sekali lagi itu kayaknya rombongan Nyi Roro Kidul itu. Coba kita perhatikan sekali lagi ya teman-teman. Nah itu kan sayup-sayup kelihatan pakai baju hijau-hijau naik kereta kalau nggak salah itu. Kita perhatikan lagi, kita zoom. Nah, kita pakai hitam putih biar kita kelihatan. Nah, ini di atas riak gelombang. Kita coba perhatikan sekali lagi. Coba lihat kalau rombongan Nyi Roro Kidul lewat, air bertumpah ruah di jalanan. Wow, sangat dahsyat sekali. Oke ya, kata si temen paman ini kejadian itu direkam jam 5 sore nih menjelang malam 1 suro. Nah lokasi munculnya Nyai Ratu nggak disebutin pasti sama si temennya paman ini ya. Tapi para netizen yakin sob, lokasi itu ada di Pantai Parangkusumo, Yogyakarta. Halo Sobat Jogja ya, soalnya istana utama dan pusat seluruh kerajaan goib Nyai Ratu gitu dipercaya ada di dasar laut Pantai Parangkusumo. Ya alasan dia muncul ada banyak gitu ya. Salah satu mitosnya melakukan pertemuan goib sama sultan atau raja Jawa untuk tujuan tertentu. Pria Filipina yang ngerekam ini ada di Facebooknya Ototan Loilo News Spotted ya. Dia ngasih lihat sosok putih yang kepalanya kayak nggak ada gitu sob. Tuh ya, bener sob. Kayak apa ya, beneran gak ada kepalanya gitu. Dia kalau makan cireng gimana tuh bang? Lewat dengkul toh sob.
Tuh, so ya ada aja. Oke, rekaman itu terekam di desa Barangay, Pasil, Iloilo, Filipina ya. Nah, pas viral nih, akun TikTok Kapuso Mo Jessica Soho ini ngedatengin si pria yang ngerekam itu buat nyari kronologi nih. Nah, singkatnya mereka udah ketemu nih sob. Dan kata si pria ya, waktu itu dia mau pulang ke rumah sekitar tengah malam nih. Lalu dia ngeliat sosok itu di tengah jalan ya kan, dan langsung ngerekam. Wah, setelah itu dia langsung kabur karena pas ngerekam ya dia langsung ngerasa pusing gitu katanya sob. Itu palanya puyeng lah. Ya, kalau soal sosoknya si pria nggak tahu itu sosok apa. Dan berhubung masih penasaran, akun TikTok itu nyari info ke warga sekitar ya. Hasilnya sob, beberapa warga nebak kalau sosok putih nggak ada kelapa itu paring walang ulo, atau artinya pastur tanpa kepala. Ya, karena mitos di kalangan warga sob, katanya di daerah situ dulunya pernah ada gitu kejadian ngeri soal pastur yang meninggal tragis dan palanya itu, aduh, kepisah. Abang yang pakai tas lempang ini YouTube-nya patroli horor nih. Ceritanya dia dan temennya ini lagi ngeronda malam di desanya nih. Dan pas mereka asik ngobrol ya, muncullah tuh bocil SD perempuan ya. Nah, ngeliat itu, mereka nanyain si bocil sob. Bahkan mereka sempat kira kalau si bocil ini hantu gentayangan nih. Soalnya si bocil keluyuran tengah malam. Nah, setelah si bocil jawab semua pertanyaan gitu, si abang dan temennya ini nganter bocil itu pulang. Nah, lalu di tengah jalan si bocil bilang kalau nama dia Lala nih. Dan lagi-lagi si abang rasa aneh. Masalahnya nih sob, dia nggak pernah lihat bocil itu di desanya nih. Ini asing banget ini bocah ya kan. Apalagi pas mereka sampai lokasi rumah si Lala, ternyata nggak ada rumah, alias cuma kebun kosong. Nah, di situ mereka yakin kalau si bocil itu udah bohong nih. Tapi ya si bocil tetap kekeh ya, kalau di lokasi itu emang bener rumahnya. Akhirnya si abang dan temennya ini ngecek kebun itu dan nggak lama si bocil hilang sob. Kamu warga kita di sini ya? Kok saya nggak pernah lihat kamu di sini? Kamu beneran anak Pak Anto? Iya, Pak Anto, kenapa? Pak Anto yang kerjanya apa? yang jualan sate. Jual sate. Ada bal di lorong kita yang jual sate? Nggak ada. Ah, kamu bohong. Kamu sebenarnya anak siapa sih? Saya anaknya Pak Anto. Pak Anto yang jualan sate. Iya, Terus kamu baru pulang dari mana? baru pulang dari rumah nenek. Enggak, soalnya kamu kok pakai seragam SD, kamu pulang sekolah jam segini. Enggak, tadi saya pulang sekolahnya sore, tapi saya singgah ke rumah nenek. Maksudnya kamu pulang sekolah tadi sore, terus singgah ke rumah nenek. Sekarang dari rumah nenek mau pulang ke rumah sendiri kamu itu. Iya, Pak. Kamu tahu nggak ini jam berapa? Itu udah jam 12 malam loh, Dek. Ini udah jam 12 malam. Nah, itu aja. Nah, Antar. ya. Kami antar boleh nggak? Karena kasihan kamu kan anak perempuan masih Nggak. kecil. Saya penasaran juga, mana rumah Pak Anto? Ya juga sih. Boleh, Dia Pak. di jalan. Sudah yuk, kamu di depan. Jadi teman-teman, anak ini mengaku anak Pak Anto ya. Terus yang ibunya Bu Sri tadi namanya. Saya curiga, Mas. Juga kenapa? Masa orang tuanya, Hah? Apa? Ya. nggak peduli sama dia? Iya, karena ini udah tengah malam. Ini rumah ada kamu? pagar. Ini rumah saya di dalam. Ini pagarnya. Iya, Ini pagarnya. Tadi namanya siapa? Lala. Alah, Lala, jangan bercanda sama orang tua seperti kami. boleh bohong. Kami udah bermaksud baik tuh nganterin kamu pulang ke rumah. Bohong itu Malah dosa. kamu berbohong di sini ngatain kalau ini rumah kamu 2 lantai. Terus kalau memang ini rumah kamu 2 lantai, warnanya apa? warna putih, Pak. Warna putih. Atau katanya ini memang sih lagi. Ah, coba kamu lihat. Itu apa tuh? Pohon pisang, Pohon pisang. kebun kosong. Pohon pisang. Kebun kosong kan? Pisang. Kan aneh gitu kan? Ya. Masa Bingung. rumah 2 lantai kata dia, ada mobil. Mana mobilnya? Kalau memang itu ada mobil, mana mobilnya? Mobil jenis apa, Dik? Nah, kan si Lala malah hilang sob. Waduh. Lala, mana Tinky Winky? Teletabis dong. Mantap. Oke, setelah kejadian itu mereka benar-benar yakin kalau si bocil itu adalah arwah gentayangan nih. Dan itu kebukti ya saat si bocil ini berubah wujud sob dari sosok putih jadi bocil SD. Mana Ada tuh? keanehan yang keempat, Mas. Maksudnya? Yang keempatnya dia hilang, Mas. Iya, itu yang terakhir kalinya dia tiba-tiba hilang, teman-teman. Ini saya sepil lah. Bah, coba senterin Bang ke dalam sepil biar kita lihat. Jadi anak SD tersebut mengaku kalau ini adalah rumah dia. Sedangkan di mata saya, di mata Iqbal ini adalah sebuah kebun kosong yang di dalamnya itu ada banyak pohon pisang ya. Ada. Jadi kesimpulan kita teman-teman, Kata dia kami yakin kalau dia itu adalah
makhluk halus, Pak. Ataupun arwah yang gentengan. Orang Thailand ini ada di TikToknya Indrim sob. Dia berhasil ngabadiin sosok hitam kayak areng di atap rumahnya. Oh kan, itu apa tuh hitam-hitam sob? Kalau di Indo mirip genderuwo ya, ini di Thailand ini masalahnya. Oke, kata si orang ini nih, awalnya itu dia ngerasa aneh nih sama atap plafonnya ya kan yang udah kebuka nih sob. Ya padahal tadinya ketutup, ini kok kebuka sendiri, ini aneh. Nah disitulah dia manjat buat ngecek ya kan. Dan pas dilihat ternyata ada sosok areng, waduh. Dan sebagian netizen Thailand yakin kalau sosok itu Pipong ya, atau hantu kutukan. Dan ini mitosnya hantu ini dulunya manusia nih, yang melanggar pantangan saat belajar ilmu hitam. Dari situ sihirnya berbalik mengutuk dia hingga akhirnya sob berubah jadi makhluk mengerikan ya. Alasan dia muncul, diyakini lagi nyari makan kayak tikus, burung atau kelelawar gitu sob. Karena hantu ini ya selalu ngerasa lapar banget nih sama daging dan darah mentah. Cimol nggak doyan ya bang? Nggak, itu kita kurang ngeri makannya cimol setan ya. Ya seserem itu mitosnya sob. Aduh. Brother ini TikToknya Cendi Maulana Purba ya. Dia ngasih lihat sosok perempuan yang ngapelin dia pas malam minggu nih saat dirinya lagi kerja. Rizky, udah pernah lihat yang ginian belum? Nah, tuh. Jadi orang kerja diganggu ya. Tuh yang lainnya di sana tuh. Nah. Tuh. Tuh. Di center pergi. Padahal mau tak senterin, takutnya kesandung nanti. Kasihan cewek malam-malam jalan kaki nggak bawa senter, nanti kesandung. Mau tak senterin malah sembunyi. Mau numpang ngecas ya apa tuh? Rambutmu panjang betul, udah keramas belum? Lihat Rizky ya. Nah tuh rambutnya tuh no editan. Jam 10:07. Nah, nih celana pendek. Tuh nggak tahu cantik enggak mukanya itu. Pada malam minggu Kliwon gitu kayaknya lagunya. Aku bertemu perempuan duduk manis di tengah hutan. Aku senyum, dia sembunyi. Ya beneran ada putih-putih dan beneran nyanyi abangnya sob. Waduh, malah nyanyi bang. Bang nyanyi Lingsir Wengi biar tambah kece. Aduh jangan. Nanti temen-temennya Kunti yang lain pada nongol itu sob. Oke, lokasi Brother Lana itu ada di jembatan Sangkulirang, Kutai Timur, Kalimantan Timur ya. Halo sobat Kalimantan. Dari rekamannya sob, para netizen udah yakin kalau sosok itu ya Kun-kun gitu. Dan kebetulannya ini posisi Brother Lana kerja itu ya deket sama Simpang Kuntilanak. Jadi ya nggak heran kalau si Kun-kun nongol di sana karena bisa jadi wilayah itu emang markasnya para Kunti gitu kan. Mamen Thailand ini ada di TikToknya Sao Chit Chit ya. Ceritanya dia lagi di lokasi konstruksi buat ngerekam hal serem gitu ya. Nah pas di sana dia ngeliat seseorang di atas alat kren gitu ya. Lalu dia mutusin ngedeket dan gak lama alat itu gerak sob. Bergerak gitu. Bahkan ngerinya orang yang di atas kren tadi malah gelantungan sampai bikin si brother ini kabur. แรงมากหอนแบบแรงมากครับผมครับหมาหอนแบบแรงมากพี่มีร่างยืนอยู่เห็นไหมครับมีร่างยืนอยู่เฮ้ยพี่เดี๋ยวแล้วหมาหอนแบบแรงมากโอ้ยขึ้นยากเว้ย
พี่มันเลื่อน พี่มันเลื่อน มันเลื่อน มันเลื่อน ถ้ามึงเลื่อนตรงมาตรงกูมึงตกมาหากูเลยดีกว่าไอ้เหี้ย เอาไหมกูจะได้รู้เลยกูจะได้รับเลยว่าร่างมึงกับหัวมึงอยู่ตรงไหน ไหนมึงก็เลื่อนมาแล้วเนี่ย มา มึงตกมาใส่หัวกูเลยนี่มาไอ้เหี้ย กูจะรับร่างมึงเอง และกูจะได้รู้ว่าหัวมึงอยู่ไหน เอามาเลยนะโมตัสสะภะคะวะโตโอ้โหแม่งเดินขึ้นยากเลยเกินโอ้ยแม่งเลื่อนอีกแล้วไปด้วยกันเฮ้ยโอ้ยเจ๊โอ้ย Ya, aduh, itu yang gelantungan apaan tuh sob ya? Apakah itu orang gitu kan, seorang pria ataukah penunggunya? Itu freestyle man. Setengah freestyle, setengah man. Ah, iya gaya terus. Oke, pas rekaman itu datang di HP netizen Thailand ya, beberapa bilang kalau orang itu Pi Tai Hong tuh namanya, atau hantu pekerja tumbal gitu. Soalnya mereka nyebut wujud orang itu nggak ada kelapa. Nah, ini menurut mereka sob ya. Dari situ mereka yakin kalau dia salah satu pekerja yang dijadiin tumbal proyek itu dengan cara dipisahin kelapa sama tubuhnya. Ya serem sob. Lalu ya kelapanya itu dikubur di sana ya, sedangkan tubuhnya dibuang entah kemana gitu. Ya, dan kita udah di ujung video, begitulah VCS atau video creepy sobat-sobat. Mana nih yang paling serem, paling mengerikan, paling misterius, atau yang paling ngakak? Jangan-jangan ya, komennya di bawah sob. Semoga kalian terhibur ya. Buat sobat-sobat yang suka dengan konten Warung Sobat, silahkan subscribe. Jangan lupa juga share-share ke teman kalian juga, barangkali mereka juga suka dengan konten Warung Sobat ya. Saya pamit dan kita tutup video yang satu ini. Selamat tidur, Udin Plonter.